Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel TV Unbaja dalam programnya The Corner. Kali ini kita bakal bincang-bincang bareng salah satu mahasiswi yang sedang proses magang ya, betul. Dari Universitas Banten Jaya. Ada Della. Halo Della. Kak Zulfa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Della sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mungkin teman-teman nggak asing ya lihat Della ya, karena di setiap sudut Universitas Banten Jaya Selalu nih ada fotonya Della. terpampang Luar ya. biasa, iya. Ini jauh lebih cantik aslinya ya. Masya Allah, Kak Zulfa juga sahabat cantiknya. Amin. Della gimana kesibukannya? Untuk saat ini Della kesibukannya lagi ngejalanin program kampus mengajar dari Kampus Merdeka. Saat ini sih udah hampir mau selesai sih, karena kan Della mulai kampus mengajar itu dari bulan Februari ya, sekitar 4 bulanan, dan sekarang udah menuju bulan keempat Della. Wow, hampir selesai biasa. juga sih kampus mengajar ini, alhamdulillah lancar. Apa sih Del yang mendorong kamu ingin mengikuti program magang seperti ini? Yang mendorong Della pengen mengikuti program ini adalah salah satunya Della pengen mengembangin kemampuan Della gitu, apalagi di bidang jurusan Della yaitu pendidikan akuntansi, karena kampus mengajar ini kan relevan banget ya sama jurusan yang Della tempuh sekarang yaitu pendidikan akuntansi. Jadi Della pengen bener-bener tahu gitu, turun langsung ke lapangan gimana nanti Della mengajar anak-anak gitu kan. Della tahu situasi di lapangan untuk gimana caranya memberikan hal-hal yang positif buat anak-anak gitu kan, buat murid-murid di SMP. Untuk saat ini sih Della ngajarnya di SMP 4. Nah, kalau misalkan proses dari magangnya itu sendiri, boleh dong diceritain dari semenjak daftar, lalu kemudian diterima dan lain sebagainya. Oke, untuk proses program magangnya, bukan magang sih, kampus mengajar, karena Della ngambilnya saat ini semester 6 adalah program kampus mengajar. Untuk prosesnya itu mungkin ada beberapa tahapan, salah satunya adalah tes atau seleksi administrasi, yang kedua itu ada seleksi substansi atau tes kebinekaan, ada juga tes literasi, tes numerasi, dan tes yang lainnya. Jadi setelah itu Della mendaftarkan diri kan, karena Della direkomendasiin sama Kaprodi Della, Bu Fitri, untuk mengikuti kampus mengajar. Supaya apa? Supaya nanti semester 7 Della tidak usah mengikuti PPLK lagi. Gitu. Jadi dikonversi PPLK-nya. Jadi Della hanya mengikuti di semester 6 gitu. Nah, setelah itu hal-hal yang perlu disiapin itu salah satunya pastinya berkas-berkas, kayak misalnya CV, itu benar-benar dibutuhin banget CV, dan itu salah satu penunjang kelulusan gitu, kelulusan dari proses seleksinya. Yang kedua itu kita butuh juga surat rekomendasi dari kampusnya bahwa mahasiswa ini tuh diberi izin untuk mengikuti program tersebut dari kampus. Yang kedua itu kita ikutin proses seleksi dari tes dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita bakal dapat email dari kampus mengajarnya kalau misalnya kita itu diterima atau enggak. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah Della diterima untuk mengajar di SMPN 4 Kota Serang gitu. Luar biasa. Jadi langsung ada gitu kan, langsung muncul tempat penempatannya di mana gitu. Jadi prosesnya itu melalui tahap administrasi. Betul, tahap administrasi. Untuk wawancara ada nggak? Kalau untuk wawancara nggak ada, kita begitu. langsung tes aja gitu. Tadi kan dengar-dengar katanya kalau misalkan Della mengikuti program Merdeka Belajar ya namanya. Nah, itu bebas dari PPLK. Betul. Kalau untuk PKN ya, kalau di Universitas Banten Jaya, tahu nggak? KKM. Oh ya, KKM. Kalau untuk KKM sih gak dikonversikan karena Kaprodi minta hal itu wajib untuk diikuti oleh jadi seluruh tetap mahasiswa. ikut ya. Iya, betul. Jadi walaupun kita mengikuti program MBKM, untuk KKM itu tetap wajib dilaksanakan gitu. Jadi yang dikonversi itu hanya mata kuliah dan PPLK gitu. Jadi nggak ada kegiatan belajar mengajar dong? Sebetulnya kalau kegiatan belajar mengajar masih ada, karena kan Della jurusannya pendidikan akuntansi. Nah, yang dikonversi itu adalah mata kuliah yang pendidikan. Untuk yang mata kuliah akuntansinya nggak dikonversi, kayak semisal akuntansi syariah yang saat ini masih Della tempuh mata kuliahnya, dan juga pengauditan. Nah, itu salah satu mata kuliah yang tidak bisa dikonversi gitu, karena itu kan ada perhitungannya, jadi itu tidak relevan gitu dalam kampus mengajar. Jadi masih tetap ke kampus dong buat belajar. Jadi Wah, Della luar biasa. Masuknya kelas malam. Oh gitu. Jadi setelah Della selesai kegiatan di
SMP 4, pulangnya Dela pulang dulu ke rumah, bersih-bersih, habis gitu Dela langsung ke kampus lagi. Wah, dia buat biasa. ngampus. Jadi padat nih jadwal hariannya ya? Alhamdulillah padat gitu, tapi alhamdulillah sih bisa menyesuaikan gitu. Boleh dong diceritain nih, dari kepadatan tadi, bagaimana sih Dela bisa membagi waktu nih antara tadi kampus Merdeka, terus juga masih MK, dan urusan pribadi Dela nih? Oke, pertama kalau untuk kampus Merdeka itu karena kan ngajar itu kan SMP itu full day ya. Dela itu full day. Kalau SMP itu dari Senin sampai hari Kamis itu full day dari jam 8 sampai dengan jam 3. Kalau hari Jumat itu dari jam 8 sampai dari jam 7 sampai jam 12 karena kan biasanya Jumat cuma sebentar. Nah, kalau untuk mengatur waktunya itu ya biasa aja gitu ya, menyesuaikan aja gitu kan. Pagi-pagi sampai sore Dela ngajar, terus yang tadi Dela sebutin sorenya Dela pulang ke rumah bersih-bersih, mengerjakan sesuatu yang pekerjaan ada di rumah gitu kan. Terus abis maghribnya Dela langsung berangkat ke kampus. Untuk urusan pribadi paling apa sih? Palingan main gitu kan, refreshing, ketemu doi gitu kan. Palingan itu Dela lakuin di hari libur sih, di hari Sabtu Minggu gitu. Luar biasa. Untuk tantangannya sendiri Del, dari mengikuti kampus Merdeka dan lain sebagainya, ini apa sih yang Del hadapi? Kalau tantangan ya, kalau tantangan itu lebih ke ngajar anak-anaknya sih. Sebenarnya tantangannya nggak bener-bener sulit, nggak besar banget. Tapi tantangan ini bikin culture shock gitu loh, kayak ada kaget banget gitu loh. Oh ternyata jadi guru itu kayak gini ya. Karena kan Dela nggak punya pengalaman ngajar ya. Paling kalau misalnya waktu marketing kan Dela nanganinnya anak SMK kan. Anak SMK kan udah beranjak dewasa, hampir remaja dewasa gitu. Kalau ini SMP kan masih mau dari anak kecil mau beranjak ke remaja kan. Sedang mencari jati diri lah lagi ya. Aktif-aktifnya. Apalagi Dela itu kemarin diminta buat ngajar matematika kelas 7 dan kelas 8 gitu. Di situ pertama kali Dela masuk langsung diperkenalin sama guru untuk ngajar. Jadi guru itu masya Allah banget. Gak mudah gitu, jadi ya. Ternyata nggak semudah yang kita lihat. Biasanya kan kita mikir kan kayak, oh jadi guru mah enak gitu, cuman duduk ngajar doang kan, ngasih materi terus ngasih tugas. Kita gitu kan sebagai murid kan yang harus ngedengerin, yang harus nyatet panjang, yang harus ngerjain tugas, lebih sulit daripada guru. Itu pandangan kita waktu jadi murid. Waktu jadi murid, tapi setelah kita jadi guru gitu ya, realitanya nggak Jadi seiring berjalannya waktu Dela sendiri punya cara untuk mengatasinya seperti apa. Nah, tadi tantangannya. Sekarang Zulfa mau tanya, pembelajaran apa yang dapat Dela ambil dari ketemu anak-anak yang bikin Dela kaget ternyata perlakuannya seperti itu? Itu pelajaran apa yang dapat Dela ambil? Pastinya kesabaran Dela jadi semakin lebih baik gitu. Maksudnya jadi kayak oke, sabar. Jadi bisa mengontrol emosi Dela jadi lebih stabil gitu. Jadi kayak ya gitu. Terus kayak apa lagi ya? Mereka memberikan sesuatu yang bermanfaat banget buat muridnya, yang itu bisa menjadi amal jariah kalau bisa dibilang buat gurunya. Karena kan itu ilmu yang bakal terus-menerus nanti diberikan lagi ke orang lain gitu kan. Menjadi ilmu yang bermanfaat ya, gitu loh. Itu aja sih. Oke. Nah, boleh dong diceritain kalau misalnya untuk rekan-rekan kerjanya itu seperti apa sih di sana? Kalau untuk rekan kerja, karena kebetulan kan ini masih sesama mahasiswa juga ya. Kebetulan Dela itu di program kampus mengajar itu dapat tim sekelompoknya itu dari Untirta. Kebetulan di kelompok Dela itu ada sekitar 5 orang. 1 orang yang dari Unbaja dan 4-nya dari Untirta. Oh, jadi Dela sendiri? Dela sendiri dari Unbaja gitu. Nah, kalau untuk teman-teman Dela sendiri itu alhamdulillah bisa diajak kerjasama, bisa diajak berkolaborasi. Alhamdulillahnya gak ada yang bikin Dela itu kayak capek atau lelah sendiri gitu kan. Alhamdulillah kalau misalnya karena Dela bukan ketua kelompoknya masih dari Untirta, tapi kita masih bisa bekerja sama. Nggak ada yang kayak ketua kelompoknya kayak
ini banget gitu loh. Mendominasi banget gitu. Kadang ada yang begitu ya. Kadang ada yang kayak, lo ini harus kayak gini. Enggak. Itu jadi, enggak ya, jadi bareng-bareng. Jadi meringankan perasaan kita juga ya. Betul. Jadi walaupun setiap, kan kalau di program kampus mengajar itu kita kan punya proker ya, atau program kerja ya. Betul. Nah itu tuh kan ada sekitar 10 program kerja, dan di 10 program kerja itu kita punya tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya Dela bagian numerasi, teman Dela literasi. Nah tapi alhamdulillahnya walaupun kita diberi tanggung jawab untuk itu, kita tetap ngerjainnya bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang ngerjainnya cuman, oh ini tugas lo ya, karena kan ini kan penanggung jawabnya lo, jadi gue nggak akan bantuin. Enggak, jadi tetap bareng-bareng. Tetap bareng-bareng, seru gitu. banget. Seru banget, alhamdulillah ini pengalaman yang luar biasa banget sih buat Dela. Boleh dong kesan-kesannya disampaikan ke teman-temannya. Oke, kalau kesan-pesannya sih dari program ini pastinya Dela pas merasa senang banget, dan apalagi ketika nanti Dela udah mengakhiri program ini, selesai dari program ini, pasti bakal ngerasa kangen banget sama anak-anak. Walaupun anak-anaknya bikin emosi naik gitu loh, tapi tingkah-tingkah lucu mereka tuh ada aja kan. Kadang suka kayak ibu cantik banget kayak gitu kan, bikin kayak buster ya. Happy banget. Kadang kan ada yang ibu baik banget sih, ibu makasih udah ngajarin aku, ibu baik banget udah ngasih ilmu yang bermanfaat buat kita. Ibu nanti kalau misalnya kita udah nggak ketemu lagi, nanti kita boleh kan tetap berkomunikasi. Oh boleh dong. Jadi kan bikin kita tuh lebih banyak relasinya juga kan sama anak-anak, entah itu sama anak-anak atau sama guru gitu kan. Terus komunikasi sama gurunya juga alhamdulillah lancar, gurunya pada baik-baik. Yang jelas suasana di SMP 4 itu menarik banget sih gitu. Asik juga sih. Kalian harus coba, teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa Unbaja, kalian harus coba program dari kampus mereka. Salah satunya adalah kampus mengajar. Gitu. Oke, nah boleh dong tuh. Barangkali ada mahasiswa yang memang mau mengikuti langkahnya Dela nih, mengikuti kampus Merdeka ini. Boleh dikasih saran dong buat teman-temannya gimana kalau awal mulanya mereka mau mengikuti jejak Dela? Oke, untuk saran dari aku sih, kalau kalian mau ikut kampus mengajar atau kampus magang atau studi independen, atau ada satu lagi pertukaran mahasiswa Merdeka kalau nggak salah ya. Karena kan banyak ya program kampus Merdeka itu. Nah, kalau menurut Dela, kalau kalian emang mau mengikuti program tersebut, niatin dari hati kalau misalnya kalian itu benar-benar pengen ningkatin kemampuan kalian, pengen menambah pengalaman kalian, pengen nambah wawasan kalian, pengen menambah relasi kalian, ya kan? Jangan cuman kayak kalian ikutan itu cuman kayak pengen asik-asikan doang lah, pengen kayak aduh males di kampus jadi pengen belajar di luar nggak mau di kampus. Jangan kayak gitu. Jadi niatin dari dalam hati kalian kalau misalnya kalian itu pengen ikutin program ini karena pengen memberikan hal-hal atau dampak yang positif untuk orang-orang sekitar. Karena jujur Dela sendiri ngikutin program ini itu pengen ngasih hal yang positif buat orang-orang di sekitar gitu. Salah satunya adalah murid-murid Dela di sekolah, guru-guru di sekolah. Dela pengen mengimplementasikan atau ingin memberikan apa yang udah Dela dapat di kampus ke sekolah tersebut, ke anak-anak tersebut gitu, supaya nantinya bermanfaat buat anak-anak tersebut dan orang-orang sekitar, dan bermanfaat juga pastinya buat diri Dela sendiri gitu. Luar biasa. Nah Dela, kalau menurut Dela sendiri nih, mengikuti magang ini memang kan selaras ya dengan jurusan yang Dela tempuh nih. Nah menurut Dela untuk jenjang karir sendiri berkesinambungan gak sih dari magang ini dengan jurusan yang Dela tempuh? Sebenarnya kalau untuk kampus mengajar ini jujur mungkin kalau Dela pengen jadi guru itu relevan banget ya, relevan banget dengan jurusan yang Dela ambil sekarang, pendidikan akuntansi. Tapi sejujurnya Dela itu nggak pengen jadi guru kan. Dela itu pengennya di dunia startup gitu, kayak entah itu perusahaan atau lain sebagainya, dan perbankan ya semacam itu. Tapi karena Dela itu suka hal-hal yang baru, tantangan yang baru, yang Dela tuh nggak orangnya bosenan gitu loh. Jadi sedikit cerita dulu dari awal Dela sekolah SMK sampai sekarang Dela saat ini itu semuanya nggak ada yang relevan gitu kan. Jadi untuk SMK itu dulu Dela jurusan tata busana. Wah, jurusan tata busana. Jauh ya? Iya, jauh banget kan. Jurusan tata busana. Terus Dela kuliah itu sekarang jurusan pendidikan akuntansi.
Terus kemarin semester 5 Della ikut program Kampus Merdeka Studi Independen jurusan Teknik Informatika. Kok bisa? Kok bisa, iya kan? Kenapa bisa? Karena Della itu ngerasa kayak ini aku kalau misalnya belajar ini aja, nanti yang aku dapat cuman ya ini aja gitu loh. Sedangkan kan sekarang zamannya teknologi gitu kan. Aku kan pengen belajar gimana caranya aku bisa ngoding, gimana caranya aku bisa bikin website, aplikasi. Dan alhamdulillah kemarin Della keterima studi independen juga di Bangkit Academy yang berkolaborasi dengan Google, Gojek dan Traveloka, Tokopedia gitu. Alhamdulillah dari hal tersebut Della banyak juga pengalaman yang Della ambil gitu kan. Mulai Della bisa ngoding, Della bisa bikin website, bisa bikin aplikasi dengan bantuan emang orang-orang di sekitar Della juga, alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang untuk gimana jenjang karir Della ke depannya, Della juga masih memikirkan hal itu, tapi untuk fokus utama Della pengen lanjut ke dunia perbankan gitu. Jadi ini ada ikut kampus mengajar, ikut studi independen itu adalah mungkin untuk pengalaman Della aja gitu loh, supaya pengalaman Della semakin banyak, kemampuan Della semakin banyak ya kan, skill Della meningkat, entah itu cara Della berkomunikasi, cara berpikir Della, cara Della bersosialisasi gitu kan, itu jadi lebih banyak dan lebih luas gitu loh. Ya semoga aja harapan Della setelah Della ikut kampus mengajar, ikut studi independen bisa terus meningkatkan kemampuan Della di bidang itu gitu. Jadi nggak hanya berhenti di oh semester 5 udah selesai nih gitu kan, studi independen udah selesai kemarin, udahlah belajarnya selesai gitu. Enggak, semoga aja nanti Della setelah ini masih terus berproses gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi Della ini menganut prinsip yang terjang aja dulu semuanya. Terjang aja dulu, lakuin aja semuanya dulu. Yang penting nanti juga selesai gitu, nanti juga kita bisa menyesuaikan gitu. Luar biasa. Jadi emang datang ke kampus nggak cuma kupu-kupu nih, kuliah pulang, tapi semuanya dicoba. Bener banget. Bahkan teknik informasi juga ya. Tadi apa? Teknik informatika juga kamu coba. Boleh dong diceritain dong, aku jadi penasaran. Itu gimana proses masuknya dan lain sebagainya? Kalau untuk proses masuk sama kayak kampus mengajar tadi, cuman bedanya di tesnya. Kalau di tesnya itu kan kalau kampus mengajar tadi kayak tes kebinekaan, tes literasi, numerasi. Nah, kalau untuk studi independen yang Della ambil di Bangkit ini, Della tesnya itu kayak tentang dasar-dasar tentang ya mengkoding segala macem, pokoknya dasar-dasar tentang teknik informatika itu Della kerjain semua di situ. Dan alhamdulillah Della juga nggak nyangka kok Della bisa lulus gitu loh, padahal kan Della sama sekali awam ya, sama sekali nggak tahu tentang teknik informatika itu kayak gimana, nggak tahu sama sekali. Bahkan kayak Della tuh merasa ini nggak akan bisa Della tempuh karena sesulit itu loh ternyata belajar teknik informatika gitu kan, apalagi bikin website, coding segala macem ya kan. Nah, dalam prosesnya ketika studi independen nih, boleh dong diceritain ketika melakukan studi independen ya tadi nama programnya. Nah itu Della ngapain aja kerjanya? Kalau untuk studi independen itu kan kayak belajar lagi ya, belajar lagi tapi di luar jurusan Della gitu. Nah untuk teknik belajarnya atau sistem pembelajarannya itu Della belajarnya online gitu. Jadi kenapa Della milih buat ikut studi independen ini karena pembelajarannya online gitu. Karena pada saat semester 5 kan lagi banyak-banyaknya ya mata kuliah yang wajib Della ikutin dan Della nggak bisa dong kalau stay gitu. Iya, stay di luar atau di mana nggak bisa gitu. Jadi Della pengennya stay di kampus gitu karena kebetulan Della juga kemarin sempat magang juga di sini di PMB. Jadi kan nggak bisa terbagi gitu loh waktunya. Jadi gimana caranya Della pengen dapat pengalaman, kuliah tetap jalan, kerja tetap jalan, dan alhamdulillah Della keterima studi independen dengan pembelajaran yang melalui daring atau online gitu kan setiap harinya. Sekitar pokoknya selama pembelajaran itu kita harus menghabiskan sekitar 300 jam. Wow. Selama pembelajaran dari awal sampai akhir itu. Jadi apa bedanya studi independen dengan program Kampus Merdeka? Kalau
program Kampus Merdeka itu programnya. Kalau Studi Independen itu bagian dari program Kampus Merdeka. Oh gitu. Nah, di dalam program Kampus Merdeka itu ada Studi Independen, ada kampus magang, ada kampus mengajar, dan ada pertukaran mahasiswa merdeka. Oh gitu. Jadi yang udah pernah kamu ikuti adalah Studi Independen dengan kampus mengajar. Betul. Luar biasa. Wah, luar biasa Della, terima kasih Makasih atas banget waktunya. Kak Zolfa buat waktunya udah diundang ke sini juga. Alhamdulillah bisa seneng sharing ya ke teman-teman supaya Betul. apa yang udah didapetin itu bisa kalian ikutin juga mungkin gitu. Betul, ini seru banget kisahnya. Jadi tidak hanya mengikuti jalan aja, tidak mengikuti arus aja, tapi harus belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri, Betul. lika-liku ya kan? Iya, terjang sana sini ya Del ya. Luar biasa. Nah teman-teman, itulah tadi ya perbincangan kita mendengarkan cerita dari Della yang luar biasa seru banget. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Nah teman-teman, nantikan episode-episode selanjutnya di TV Unbaja. Zulfa Lutfiani pamit undur diri. Della Maulia Putri juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.